Sambil nunggu buka, baca-baca berita dulu lah, scroll. Beh, ada B40 apa nih? Biodiesel B40. Masya Allah, ini dari bahan bakar minyak kelapa sawit bisa jadi bahan bakar. Hebat banget nih, 40%. Ini berita apa lagi? Nah ini nih, Bekasi nih deket rumah kayak nih, pojok Bekasi. Pengendara motor nekat lawan arus di underpass Tambun. Masya Allah, ini astagfirullah, bahaya banget. Assalamualaikum. Mas, sabar. Puasa, Mas. Air. Mas, apa marah-marah nesu-nesu? Tahu nggak? Aku dari jalan pulang kantor nih, Mas. Tiba-tiba papasan sama orang yang ngelawan arah. Wah, Udah ngelawan arah, diingetin. Pak, ini jalan nggak bener, Pak. Dia bilang apa, tau nggak? Enggak pak, ini kontraflow pak, arus baru. Dari mana arus baru? Waduh, nggak apa-apa Mas, nggak apa-apa. Lapar saya. Wah, ini masih puasa Mas. Gitu. Nah, sama nih tadi, saya baca berita di Bekasi juga sama, pada lawan arah. Bahaya banget ya Mas ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masa agar udah lama Pak nih Ustadz, nggak ketemu ini. Pak Ustadz. Alhamdulillah. Gimana nih dagangannya nih? Alhamdulillah, laris Pak Ustadz. Siapa nih? Tomo, Pak. Oh, Bung Tomo nih. Tadi seru betul. Apa tadi? Saya kok Ini. kayak saya aja dengar tadi. Ini Pak Ustadz nih, Iya. Bung Tomo nih bikers nih, pengendara nih baru pulang kerja kayaknya. Marah-marah, kan lagi puasa, nggak boleh. Harus sabar. Cuman kasihan juga Pak Ustadz. Tadi habis hampir keserempet. Masya. Ada yang lawan arah katanya. Sama juga tadi baca berita. Ada pada lawan arah di jalan di arah Bekasi. Iya. Dikasih tahu galakan dia, Pak Ustadz. Iya. Ini- Kita memang sedih ini melihat kondisi lalu lintas kita ini. Iya, itu kalau dari agama seperti apa sih adab kita di jalan itu Pak Ustadz? Iya, ini kadang-kadang banyak masyarakat merasa lalu lintas itu bukan bahagian dari agama. Jadi itu sepertinya bagian tugas dari hanya polisi lalu lintas. Padahal agama itu mengatur hal yang sekecil-kecilnya. Di dalam usul fikih itu ada namanya maqasidus syariah. Itu bagaimana kita menjaga agama, ya, hibzuddin, menjaga jiwa, kita menjaga akal kita, menjaga keturunan kita, juga menjaga harta kita. Jadi kejadian di jalan raya tadi itu termasuk dari 5 hal tadi. Jadi betul-betul kita, ya, itu bahagian dari agama. Jangan dianggap bahwa kita berlalu lintas itu tidak ada efeknya terhadap hukum agama. Ya, jadi harusnya itu kita menyadari, ya, bahwa apapun yang kita lakukan karena kita diciptakan Allah itu adalah untuk beribadah kepadanya. Jadi setiap orang harus menjadikan diri bahwa dia berkendara itu untuk beribadah. Gitu. Jadi kalau tadi dia modelnya kenceng gitu terus membahayakan kita, zolim dong orang itu. Zolim. Jadi Rasulullah bersabda, la doror wala diror. Jangan kamu berbuat kerusakan untuk dirimu dan jangan juga kamu berbuat kerusakan untuk orang lain. Tadi dia tidak hanya membahayakan diri dia tadi, dia juga membahayakan orang lain. Bayangkan itu kalau seorang kepala keluarga, itu berapa anak yang ditinggalkannya, siapa yang akan memberi nafkahnya? Atau kalau dia misalkan dia cacat, ya, dia akhirnya nggak bisa bekerja, siapa yang akan menghidupinya nanti? Siapa yang akan membayar biaya perobatannya? Jadi kita tidak hanya semacam menurutkan ego kita berlalu lintas, kita juga harus menjaga keselamatan jiwa kita dan juga keselamatan orang lain di lingkungan kita, Mas. Berarti nggak cuman ini ya Pak Ustadz ya, diatur juga dalam agama ya Pak Ustadz? Diatur, sangat diatur sekali. Jadi agama kita itu mengatur karena kita disampaikan di dalam ayat Al-Quran supaya kita taat, ya. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada ulil amri. Jadi petugas polisi itu juga termasuk ulil amri. Ulil amri itu oleh seorang pakar tafsir disebutkan adalah
orang-orang yang mengatur urusan. Jadi kalau lalu lintas, ulil amrinya ya petugas lalu lintas. Ya, betul. Kita harus taat kepada beliau-beliau. Kita juga harus taat kepada aturan-aturan. Rambu-rambu, lampu merah, kita harus taat. Dan yang lebih penting lagi, kita harus menjaga supaya jangan sampai ada orang yang mudarat, ada orang yang celaka akibat daripada tindakan kita. Itu nanti kita akan mendapat dosa besar. Tentu setiap tindakan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal korban lalu lintas kayaknya kan nggak sedikit ya, tapi masih berani orang-orang Luar biasa. Dari tahun ke tahun itu naik terus. Tidak pernah itu turun ya. Tahun 2024 saja itu yang korban yang terlapor dan terdata itu sekitar 1.150.000. Itu yang terdata aja Pak Ustadz ya? Kalau sebulan berarti itu sekitar 20 berapa ya, 100-an ribu lebih ya. Iya. Itu yang meninggal itu setahun sekitar 26 sampai 29.000. Berarti rata-rata satu hari itu sekitar 80 orang meninggal dunia. Apa kita tidak sedih ya? Apa kita tidak mencoba ya melihat ini suatu permasalahan yang serius ya? Iya. 80 orang setiap hari meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas. Di dalam agama Islam sebetulnya itu diatur tata cara lalu lintas di dalam sebuah fikih. Namanya fikhul murur. Ya, fikih berlalu lintas. Ada tata caranya. Ada Pak Ustadz ya? Ada Fikihnya berlalu lintas. Iya. Harusnya kita itu di masjid-masjid, sekolah-sekolah, TK-TK dari kecil ini kita tanamkan ya. Jadi para pengendara, guru-guru, semua nanti saling menjaga ya. Jadi para guru-guru juga harus memastikan anak-anak yang datang ke sekolah ya, yang belum dapat SIM ya, apalagi yang boncengan, tidak pakai helm, itu kita semua harus ikut membantu tugas dari petugas. Tidak hanya tugasnya para beliau-beliau yang bekerja di bidang lalu lintas. Ini tugas kita semua. Tugas kita di masjid, Mas Agro juga, Bung Tomo juga sebagai pengendara. Jadikan ini sebagai tugas pertama kita. Apalagi kalau ngeliat ibu-ibu ya. Wah, Belok ibu tuh. kanan. Sen kanan belok kiri. Ada lagi yang Sambil main HP. HP, ya kita mau belok dia dari kiri, luar biasa ini. Iya, iya. Jadi kita ini berdoa supaya kita dijauhkan dari hal-hal yang membuat mudarat. Tentunya berawal dari kita. Kalau kita berniat beribadah, setiap kita berkendara, kita berdoa supaya dijauhkan dari mudarat dan kita tidak berniat untuk membuat mudarat kepada orang lain. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu adab kita di jalan seperti itu ya Pak Ustadz ya? Betul Mas Agro. Kemarin juga saya pulang dari ini Pak Ustadz, agak malam kan pulang dari jualan, lewat di jalan, ada yang buang sampah sembarangan juga di jalan, tengah jalan, ada yang buang ke kali. Ini pas waktu lewat orang pakai mobil bagus itu keluar bawa sampah dibuang. Itu gimana Ustadz? Kalau dalam segi agama kita nih? Ya saya juga itu sering kesel ya lihat perilaku ya. Itu mobilnya mahal ya. Mungkin ada yang di atas 1 miliar tapi kok perilakunya seperti itu ya. Dia merasa dia harus membersihkan mobil dia dari sampah, tapi kok ini sampah dibuang ke luar. Apakah dia tidak tahu bahwa itu nanti akan memberikan kerusakan ke yang lain gitu. Jadi kita miris dengan perilaku kita yang jauh dari adab-adab yang sebenarnya ya. Ini memang realita yang hari ini masih mudah kita jumpai ya. Kita dengan gampang melihat di selokan ya, botol-botol plastik ya, saset-saset minuman ya, pampers, lain-lain. Padahal kalau kita baca tuh ya, botol plastik itu bisa terurai itu butuh waktu sekitar 200 tahun. Oh, lama sekali ya 200 tahun. Yang saset-saset ya, seperti saset sampo itu
butuh waktu sekitar 400 tahun baru terurai. Masya Allah. Apalagi yang pampers ya, pembalut itu butuh sekitar 500 tahun. Wah, Bayangkan ini ya, seorang ibu yang buang pampers ke got ya. Selama dia got itu membuat kerusakan ya terhadap tanaman yang ada di got, terhadap hewan yang ada di got. Dia menanggung dosa jariah. Nyumbat ya. Belum lagi menyumbat. nah itu di Bekasi Hmm, sampai banjir Pak Ustadz tuh. banjir. Kalau dilihat kali-kali tuh sampah semua Betul. isinya. Bayangkan itu berapa ribu rumah yang akan terpapar banjir, terdampak banjir. Berapa orang yang akan melaknat, mengutuk orang-orang yang membuat sampah. Selama itu dosa akan kita terima. Bayangkan kalau tadi pampers 500 tahun ya, dan itu tidak bisa didaur ulang. 500 tahun itu kita akan menerima dosa jariah terus Astagfirullah. nanti sampai hari kiamat. Itu ada ayatnya, Ustaz. Ada. Jadi di dalam Ar-Rum ayat 41 Allah telah berfirman, "Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah kelihatan kerusakan di darat, di laut akibat daripada tindakan perbuatan manusia. Begitu. Wah, luar biasa ya. Berarti kalau nyumbat got bisa jadi nyumbat rezeki orang juga kan? Nah, Betul. itu. Berarti itu kita ada adabnya di apa namanya terhadap lingkungan ya dengan sesama juga karena dampaknya luar biasa ya Pak Jangan Ustadz ya. sampai kita dilaknat ya. Jangan sampai kita dilaknat. Rasulullah menyatakan itu hati-hati loh kalian, jangan sampai dilaknat. Sahabat dilaknat apa ya Rasulullah? Jangan orang yang membuang kotoran, yang buang-buang sampah itu di sembarang tempat, di jalanan, di tempat perhentian itu dilaknat. Jangan kita merasa kita bersih sampah kita, tapi laknat orang lain itu, orang-orang yang terzolimi tadi, itu akan menjadi dosa jariah bagi kita. Hati-hati kita. Alhamdulillahirabbil Wah, ya ini alamin. mau buka nih. Pak Ustadz mau minum apa Pak Ustadz? Saya air putih dulu, Air putih. itu teh manis, Teh manis. kita aja dulu aja. Oke, Bung Tomo. Hati saya sudah agak sejuk. Air teh. Oke, siap. Saya buatkan ya. Dapat Siap. pencerahan Pak Ustaz. Langkah hara